Bapak, Ibu, dan jemaat saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita patut mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sehingga kita boleh berkumpul kembali di tempat ini, di ruang ibadah ini untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama sehingga dalam keseharian hidup kita pun kita boleh memiliki kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-17. Ya, sekali lagi kita buka dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya melanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, saya mau menceritakan sedikit tentang seorang tokoh ini ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sempat mengenalnya, ada yang tidak mengenalnya karena mungkin generasi baru, atau bahkan mungkin sempat fans kepadanya atau mengidolakan dia, ya. Siapa lagi kalau bukan Bruce Lee, atau kalau nama Mandarinnya Lee Hsiao-long, ya. Yang Bapak Ibu yang lebih memahami bahasa Mandarin boleh menerjemahkannya ya, karena saya tahu pasti ada maknanya itu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, Bruce Lee ya ini merupakan seorang aktor bela diri yang berasal dari Hong Kong, namun pada usianya yang ketika dia beranjak dewasa, ia pergi ke Amerika dan mengembang karirnya di sana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Bruce Lee ini dia itu seorang ahli bela diri yang luar biasa, ya. Dia sang penemu sebuah teknik bela diri yang bernama Jeet Kune Do, yaitu merupakan campuran atau gabungan dari beberapa teknik-teknik bela diri yang dia kuasai ya, entah itu Wing Chun, terus ada berbagai bela diri, bahkan sempat ada juga Taekwondo, ya, Tai Chi, bahkan Anggar, Tinju, Nunchaku, dan berbagai lainnya ya. Sehingga memang bisa dibilang beliau ini adalah sosok master ya, kalau bilang suhu ya, suhu bela diri. Dan beliau ini juga merupakan salah satu tokoh yang paling influensial, paling berdampak bagi media massa pada zamannya itu sebagai tokoh bela diri yang sangat terkenal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu kali waktu dia sedang berinterview dan dengan wawancara dengan wartawan, dia pernah mengemukakan sebuah kalimat bijak yang berbunyi seperti ini. Ya. I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Saya tidak takut dengan orang yang telah melatih 10.000 tendangan sebanyak satu kali, tetapi saya takut kepada orang yang telah melatih satu tendangan sebanyak 10.000 kali. Nah, ini merupakan ungkapan kiasan dari beliau yang untuk menunjukkan bahwa sebuah disiplin untuk menekuni sebuah ilmu itu sangatlah penting. Karena dari disiplin itulah baru bisa kelihatan hasilnya, baru bisa kelihatan buahnya, baru bisa kelihatan manfaatnya bagi orang yang menekuni disiplin itu. Ya, bahkan bukan cuma terbatas kepada bela diri tertentu,
Bahkan misalnya seorang koki yang hebat itu tidak jadi dalam satu malam saja. Dia betul-betul telah memiliki pengalaman bertahun-tahun melatih diri, melatih racikan masakannya hingga menjadi seorang koki yang berhasil. Dan berbagai macam profesi lainnya, Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Nah, yang menjadi pertanyaannya kemudian kepada kita, ya, sebenarnya orang Kristen itu memiliki suatu bisa dikatakan itu sebuah dalam pengertian tertentu sebuah profesi, ya. Karena menjadi orang Kristen itu sebenarnya kita melatih diri untuk menguasai, menekuni, merenungkan dan menghidupi isi firman Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi kita, merenungkan dan menghidupi isi firman Tuhan. Mungkin ada yang kita dari sejak kecil mungkin sudah mengenal Tuhan, ada yang baru percaya dan lahir baru pada usia yang kemudian. Tetapi kita memang telah, saya yakini kita yang hadir di sini telah lama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu, baik ketika mendengar di kebaktian umum maupun membacanya secara pribadi. Namun mungkin kita bertanya-tanya, apa sih manfaat dari membaca Alkitab itu? Apa sih menguasai firman Tuhan itu sampai dengan tekun diminta oleh Tuhan itu, sampai berhasil hidup di dalam firman Tuhan itu? Apa sih manfaatnya bagi kehidupan saya? Apa yang menjadi manfaat terakhir dari ketekunan merenungkan firman Tuhan bagi orang percaya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan isi berita firman ini, bahwa firman Tuhan, firman Allah yang hidup, jika dengan tekun direnungkan, bermanfaat untuk mempersiapkan anak-anak Tuhan dalam mengerjakan berbagai perbuatan baik. Firman Allah yang hidup, jika dengan tekun direnungkan, bermanfaat untuk mempersiapkan anak-anak Tuhan dalam mengerjakan berbagai perbuatan baik. Nah, Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya di sini mengatakan firman Allah yang hidup. Ya, firman Allah itu hidup. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian? Kalau kita perhatikan frasa yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 tadi, ada berkata seperti ini: segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, frasa ini memiliki makna teologis yang sangat-sangat mendalam. Di dalam bahasa aslinya, frasa ini berbunyi pasagrafe theopneustos. Namun jika kita soroti khususnya kata theopneustos ini, yang diterjemahkan dalam Alkitab LAI terjemahan baru kita ini sebagai diilhamkan, secara harafiahnya kita bisa menerjemahkannya sebagai dihembuskan oleh Allah, dinafaskan oleh Allah, atau God breathed. Ya, all writings, semua firman, semua tulisan yang dihembuskan oleh nafas Allah. Nah, apa maknanya? Apa maksudnya? Maknanya adalah ayat ini atau khususnya frasa ini sedang menegaskan sebuah kebenaran bahwa segala firman yang tertulis di dalam Alkitab kita ini sepenuhnya berasal dan keluar dari mulut Allah langsung. Ya, meskipun mungkin seluruh kitab yang tercatat di dalam firman Tuhan kita ini mungkin dituliskan oleh berbagai jenis penulis dari beragam masa dan zaman, ya, baik itu dari perjanjian lama oleh para nabi hingga kemudian oleh para rasul di zaman perjanjian baru. Tetapi dari kebenaran firman ini kita bisa meyakini bahwa Allah yang sama, sumber yang sama lah yang berfirman melalui perantaraan mereka, sehingga mereka ketika diilhamkan oleh Roh Kudus Allah, mereka menuliskan kebenaran-kebenaran ilahinya di dalam firman Tuhan kita yang kita baca sekarang ini. Oleh karena seluruh bagian Alkitab kita ini, dari Kejadian sampai Wahyu,
semua adalah kebenaran Allah. Semua adalah nafas Allah yang hidup dan bermanfaat, berguna bagi orang-orang percaya. Dan itulah sebabnya frasa ini telah dipakai selama ratusan tahun oleh beragam teolog Injili untuk mengajarkan dan membuktikan doktrin inspirasi Alkitab, yang berarti bahwa firman Allah memiliki kuasa dan otoritas untuk menyatakan apa yang benar dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Oleh karena Allah sendiri yang menghembuskan langsung firman-Nya kepada para penulis-penulis pilihannya. Nah, Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ya, firman Tuhan yang kita pegang ini sangat hebat, luar biasa ya. Karena dari Allah dia memiliki otoritas yang luar biasa, kuasa yang luar biasa, dan memiliki manfaat untuk kehidupan orang-orang percaya, khususnya mereka yang merenungkannya dengan tekun. Namun seringkali dalam perjalanan masa ke masa ya, meskipun firman Tuhan ini memiliki otoritas ilahi, terkadang justru itu mengundang perlakuan-perlakuan yang keliru terhadap firman Tuhan kita ini. Ya, mungkin ada orang yang memang meragukan isi firman Tuhan ini. Mereka menganggap Alkitab itu tidak semuanya benar. Memang betul ada beberapa kebenaran di dalamnya, tetapi tidak semuanya benar. Namun ada juga yang ekstrim, di mana dia terlalu mengkultuskan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu dianggap seperti seperti sebuah jimat, Bapak Ibu dan saudara sekalian ya. Pengkultusan secara berlebihan, dan kita harus setuju bersama bahwa pengkultusan firman Tuhan yang berlebihan itu merupakan sebuah kekeliruan. Ya, misalnya Alkitab itu dipakai di bawah kemana-mana ya. Anggapannya, supaya menangkal kesialan lah, atau misalnya dipakai untuk ya ibaratnya kayak ini ya, tabut perjanjian yang Israel pakai bawa untuk berperang ya. Pokoknya harus bawa Alkitab kemana-mana ya. Atau mungkin dalam praktiknya yang lain, yang mungkin karena Alkitab itu terlalu berat, namun karena kita masih percaya firman itu berkuasa, ada yang memperlakukan firman Tuhan seperti mantra, ya, merapalkan firman Tuhan seperti mantra, entah itu seperti doa Bapa kami atau lain sebagainya, dan seakan-akan firman itu ya dipakai untuk kepentingan dia pribadi ya. Pada akhirnya orang-orang yang seperti ini adalah mereka yang tidak tunduk kepada otoritas firman, tidak menghormati otoritas firman, tetapi mereka yang memanfaatkan firman demi kepentingan pribadi mereka. Saudara sekalian, saya yakin bukan ini maksud yang Allah mau ketika Ia memberikan firman Tuhan kepada umat manusia. Kalau begitu, apa yang Allah mau? Apa yang Allah maksudkan itu bermanfaat dan berguna bagi orang yang percaya, bagi anak-anaknya. Kelanjutan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata kemudian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, 4 hal ini merupakan kegunaan yang Tuhan maksudkan untuk orang percaya alami pada waktu mereka menerima dan membaca firman-Nya. Pertama, untuk mengajar. Ya, firman Tuhan adalah dasar dari setiap doktrin dan pengajaran iman kita. Tidak ada satupun doktrin atau pengajaran firman, pengajaran yang disampaikan oleh segenap jemaat kepada orang-orang percaya yang tidak dilandaskan kepada firman Tuhan. Ya, apa yang diajarkan dan tidak dilandaskan oleh firman Tuhan, semuanya ada kemungkinan untuk keliru. Tetapi semua yang disampaikan yang berlandaskan oleh firman Allah yang tertulis ini, semuanya pasti benar. Karena itu berguna untuk mengajar, memperkenalkan orang mengenal misalnya siapa Allah yang benar, mengapa Kristus datang ke dunia, siapa Kristus itu, mengapa kita butuh diselamatkan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Selain menyediakan dasar pengajaran, firman Tuhan juga mampu menunjukkan kesalahan kita, baik itu pemahaman yang keliru ataupun cara hidup yang tidak benar.
Ya, sebenarnya ini merupakan akibat logis dari yang pertama tadi ya. Karena kita sudah tahu apa yang benar, sekarang kita tahu apa yang salah. Ya, baik itu mungkin pemahaman kita maupun cara hidup kita, kita bisa ditegur oleh firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, bukankah pada waktu ini terjadi dalam hidup kita, bukankah perasaannya ini memang tidak enak ya? Tidak mengenakan ketika mungkin dosa-dosa kita yang kita sembunyikan itu pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita seperti ditelanjangi olehnya. Karena ia menegur setiap kesalahan dan kesalahpahaman kita tentang Tuhan maupun cara hidup kita. Untuk menyatakan kesalahan dan kemudian untuk memperbaiki kelakuan atau mengoreksi kesalahan. Bukan hanya untuk menyatakan kesalahan, ia juga, firman Tuhan juga menyediakan jalan keluar bagi kita untuk memperbaiki diri maupun pemahaman yang keliru. Mungkin agak terasa tidak enak ya kalau kesalahan kita, kesalahpahaman kita, kebusukan hati kita itu dibongkar tapi tidak diberikan solusinya seperti apa, ya kan? Pada akhirnya luka yang dibuka itu kalau tidak tertangani malah akan semakin parah ya, semakin memburuk dan bahkan membusuk. Tetapi syukur kepada Allah Bapak Ibu, firman Tuhan berkuasa dan menyediakan untuk memperbaiki kelakuan dan juga mengoreksi kesalahan. Dan yang keempat, untuk mendidik dan menuntun dalam kebenaran. Firman Tuhan pada akhirnya menyediakan langkah selanjutnya bagi kita untuk terus bertumbuh dalam iman maupun dalam kehidupan yang benar. Setelah kita berintrospeksi, setelah kita memperbaiki kesalahan baik pemahaman maupun langkah hidup kita yang salah, selanjutnya apa? Semuanya ada di dalam firman Allah yang tertulis. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada akhirnya tujuan akhir dari semuanya itu adalah untuk mempersiapkan anak-anak Tuhan dalam mengerjakan berbagai perbuatan baik. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 17 berkata demikian. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, mengapa sih kita perlu disiapkan untuk melakukan perbuatan baik? Ya, mengapa ketika kita sudah diselamatkan, ya sudahlah, ya saya cukup menyelamatkan, mengamankan diri saya sendiri. Ngapain saya harus berbuat baik? Kenapa? Karena sudah seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Sebagai orang-orang percaya, ketika kita telah menerima Yesus, identitas kita sebagai anak Tuhan adalah memang harus menghasilkan buah perbuatan yang baik. Yesus pernah berkata bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Garam itu kalau kehilangan rasa asin atau terang yang redup atau sengaja ditutup-tutupi, itu sama saja seperti kehilangan gunanya atau manfaatnya. Begitu juga kita orang percaya. Jika kita tidak memberikan manfaat apa-apa bagi dunia, sesungguhnya kita perlu mempertanyakan identitas kita sebagai anak Tuhan. Ya, padahal Yesus telah berkata, telah berpesan agar supaya setiap kita yang telah percaya itu menjadi berkat bagi dunia. Karena tanpa kita berbuat apa yang Yesus perintahkan itu, ya kita yang terlebih dahulu mengenal kebenarannya, kita sama saja dengan membiarkan dunia ini terus merosot menuju kegelapan, kesesatan, dan berbagai macam kehancuran yang mengerikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidakkah kita merindukan sesuatu kita tidak merindukan untuk melakukan sesuatu yang berarti di dunia ini? Tidakkah kita merasa sia-sia atau hambar hidup kita jika kita hanya sekedar menjadi orang Kristen yang mungkin memang rajin beribadah setiap minggu, tetapi tidak menghasilkan perbuatan baik yang bisa dirasakan oleh orang lain? Bukankah jauh di dalam hati kita yang telah diubahkan ini, kita merindukan
untuk melakukan sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermakna dan bisa dirasakan oleh orang lain. Saudara, itulah panggilan sejati kita yang tidak dapat kita selamanya pendam. Oleh karena itu, kita perlu dipersiapkan untuk melakukan berbagai perbuatan baik ini. Ya, dan firman Tuhan Allah, firman Allah yang hidup yang kita terima ini sangat sempurna dan lengkap untuk kita manfaatkan, untuk kita pakai, kita nikmati manfaatnya untuk mempersiapkan diri kita menghasilkan perbuatan-perbuatan baik itu yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Namun kembali lagi Bapak Ibu, semua manfaat firman Tuhan ini ya, mengajar, mendidik, ya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, memimpin, menuntut orang ke dalam, mendidik orang ke dalam kebenaran, dan pada akhirnya menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang berhasil berbuah kebaikan itu hanya bisa dinikmati oleh mereka yang terus bertekun dalam merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Pada waktu menuliskan surat 2 Timotius ini, Paulus sedang memberi nasihat-nasihat terakhir bagi Timotius. Ya, Paulus sedang memberikan surat nasihat terakhir kepada Timotius yang pada waktu itu sedang mengemban tugas sebagai penatua jemaat di kota Efesus. Nah, di sana itu sedang terjadi penyesatan yang luar biasa. Ya, dan Timotius bertugas untuk mempertahankan pengajaran dan kehidupannya berdiri teguh di atas firman Tuhan. Ya, Paulus terus mengingatkan Timotius bahwa ia telah mengenal firman Tuhan sejak kecil melalui keluarganya dan terus bertumbuh dalam ketekunan merenungkan dan melakukan firman Tuhan hingga bahkan melihat keteladanan langsung dari pribadi Rasul Paulus sendiri, sang mentor rohaninya ini. Firman Allah yang hidup itu, yang dihembuskan langsung dari Allah itu, telah Timotius kenali dan tekuni hingga dia mengemban tugas tanggung jawabnya itu. Sehingga ia sudah lebih dari cukup, sudah diperlengkapi untuk menghadapi para penyesat dan membawa jemaatnya kembali kepada jalan kebenaran. Saudara, itulah sebabnya ketekunan merenungkan firman Tuhan itu perlu terus ada dalam diri kita. Bercermin dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58, kita bisa berkata bahwa jerih payah anak-anak Tuhan yang dengan tekun merenungkan dan menaati firman Tuhan itu tidak akan menjadi sia-sia. Oleh karena apa? Oleh karena hasil dari ketekunan kita adalah buah kebaikan yang sangat manis yang bisa kita rasakan, baik bagi diri kita pribadi maupun bagi orang lain dan akhirnya dunia. Firman Allah sendirilah yang mengatakannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya mau menceritakan sedikit tentang seorang tokoh Kristen yang sangat terkenal. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu, ada yang baru tahu, ada yang mungkin juga mengaguminya. Ya, nama beliau adalah Billy Graham. Billy Graham. Mungkin yang sudah tahu pasti mengenal siapa beliau. Beliau merupakan seorang pengkhotbah keliling yang sangat terkenal dan bahkan mendunia. Ya, dia telah membawa banyak sekali orang-orang yang belum mengenal Tuhan, baik itu dia dari bangsa Amerika, orang-orang Afrika, orang-orang Tiongkok, berbagai belahan dunia. Dia bawa kepada Yesus Kristus melalui berita Injil yang ia khotbahkan di atas mimbar. Ya, dan dia merupakan pengkhotbah yang hebat, yang sangat terkenal, dan bahkan mendirikan banyak siaran lembaga-lembaga misi dan juga mengupayakan berbagai siaran radio firman Tuhan yang bisa diakses di beberapa negara. Namun Billy Graham ini kembali lagi tidak jadi seperti ini hanya dalam sekejap mata saja. Tidak jadi hanya dalam satu malam saja. Billy Graham ini sendiri pun, meskipun dia dari kecil mungkin ya orang tuanya sudah mengenal firman Tuhan, tetapi dia tidak takut kepada Tuhan.
Namun dalam perjalanan rohani pribadinya, dalam sebuah kesempatan ia tidak secara kebetulan datang kepada sebuah KKR malam. Dia akhirnya menyerahkan diri kepada Yesus dan bahkan dia memutuskan untuk menjalani panggilan sebagai hamba Tuhan. Ya, dia pergi ke sekolah teologi dan belajar di sana. Namun tidak sampai di situ saja, perjalanan Billy Graham ini tidak mulus, Bapak Ibu. Ya, pengkhotbah yang sangat terkenal ini dulunya betul-betul sangat tidak terkenal dan bahkan dianggap remeh. Ya, satu kali dalam perjalanan dia pribadi, ya dia waktu itu menemani seorang dekan dosennya, ya, menemani dosennya untuk pergi ke sebuah gereja di sana. Mereka ditawari pelayanan untuk membawa firman di hari Minggu di gereja itu. Namun sang dosen menolak dan menyerahkan kesempatan itu kepada Billy Graham, ya, mahasiswa yang menjadi asistennya yang sedang menemani dia pada saat itu. Nah, Billy Graham ini dalam kemudaannya dan yang pengenalan firman Tuhannya yang waktu itu masih terbatas apa adanya, ya, dia mempersiapkan firman Tuhan dan begitu sederhana, namun dengan cara yang sangat dia kacau, dia panik, ya, dia gugup, dia bahkan menggabungkan 4 naskah khotbah yang berbeda, ya, meminjam dari beberapa 4 sumber khotbah yang berbeda dan digabungkan jadi satu. Dan pada waktu dia membawa firman Tuhan, dia hanya mampu membawakan firman cuma berdurasi 8 menit saja. Amin, selesai. Dan ketika ibadah itu selesai, ada seorang bapak menjumpai Billy Graham dan berkata, "Nak, anak muda, kamu sebaiknya pulang dan kembali belajar baik-baik. Karena orang seperti kamu itu pasti tidak akan berhasil." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika kita di posisi Billy Graham seperti itu, apa yang menjadi perasaan kita? Ya, pasti mungkin down, pasti mungkin, aduh, saya sudah menyerahkan diri tapi kok baru awal-awalnya sudah seperti ini, ya. Awal perjalanan panggilan saya sudah seperti ini. Namun pengalaman yang pahit bagi Billy Graham itu dia manfaatkan untuk melatih dirinya semakin dalam mengenal, mengerti firman Tuhan, membaca terus berulang kali dan melatih dirinya untuk menyampaikan firman-Nya dengan efektif. Suatu waktu dia bahkan pergi ke hutan yang sepi, dia berkhotbah berceramah di depan pohon-pohon, ada tupai-tupai. Dia melatih semua kemampuannya untuk memberitakan firman yang ia tekuni itu kepada banyak orang. Dia latih di hutan yang sepi dan terus dia memacu diri, dia terus tenggelam menekuni dan bahkan menghidupi firman Tuhan itu sampai dia akhirnya boleh seperti dia ada, bahkan sampai akhir hayatnya dia telah menjadi seorang pengkhotbah yang sangat berhasil. Dan bukan cuma sangat berhasil, ia berkata khotbah yang berhasil itu berdasarkan dari hidupnya yang telah juga menghidupi firman yang ia gumulkan itu. Dan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukan cuma menjadi pengkhotbah yang berhasil, Billy Graham itu dia telah pergi ke berbagai banyak daerah dan bahkan mengadakan aksi sosial, bantuan sosial kepada banyak orang, mengupayakan dan mendukung berbagai pelayanan misi di berbagai daerah agar supaya kerajaan Allah dan Injil terus diberitakan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara, inilah orang yang menekuni dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita renungkan tadi terbukti manfaatnya itu di dalam pribadi sosok beliau. Beliau pernah berkata seperti ini, ya. Become grounded in the Bible. As Christians, we have only one authority, one compass, the word of God. Berakarlah di dalam firman Tuhan. Sebagai orang-orang Kristen, kita hanya punya satu otoritas, satu kompas, firman Allah. Bapak, Ibu, itulah kisah Billy Graham. Mungkin tidak semua kita akan memiliki panggilan yang seperti itu. Tetapi saya percaya dan saya mengamini, kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada dan kapanpun Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik, kita bisa dan terpanggil untuk menyatakan perbuatan baik
kepada banyak orang. Kita terpanggil untuk mengalirkan berkat Allah yang telah kita terima dari Yesus itu kepada dunia yang belum mengenal Dia. Dan untuk sampai ke sana, kita perlu mengalami manfaat yang dijanjikan oleh firman Tuhan itu. Dipersiapkan melalui firman Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Teruslah bertekun di dalam merenungkan firman Tuhan sampai firman Tuhan itu, firman Allah yang hidup itu menguasai hidup kita. Tidak ada jalan yang lain, Bapak Ibu. Ya, mungkin khotbah ini sudah pernah diulang-ulang ya oleh contoh Vivian, Evangelis Vivian lalu telah berfirman tentang pentingnya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian di sepanjang bulan November ini, bahkan di akhir bulan Oktober, kita terus-menerus ditekankan otoritas firman Tuhan, kebenarannya yang mutlak, dan pentingnya orang percaya untuk hidup di dalam firman. Tapi memang itulah demikian panggilan kita sebagai anak Tuhan. Dipersiapkan melalui menekuni dan menghidupi pembacaan firman Tuhan. Sampai akhirnya kita menguasai dan dikuasai oleh firman Allah yang hidup itu. Namun sebelum kita kemudian menjalani kehidupan yang terus-menerus menekuni firman Tuhan itu, izinkanlah saya berbagi sedikit panduan ya yang berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi. Bagaimana agar supaya perenungan firman Tuhan kita itu dan bagaimana kita menghidupi firman itu lebih efektif lagi dan betul-betul membantu kita untuk merasakan firman Allah, merasakan manfaat firman Tuhan yang mempersiapkan kita menuju perbuatan baik itu. Ya, panduan yang pertama, kita perlu mengenali pengajaran-pengajaran dasar yang sedang diajarkan. Misalkan mungkin Bapak Ibu sedang membaca satu bagian perikop firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara bisa bertanya, apa yang sedang diajarkan tentang Allah di dalam perikop ini? Apa yang sedang diajarkan tentang Kristus? Bagaimana sikap hidup manusia yang tidak mengenal Tuhan yang sedang diceritakan di perikop ini? Dan apa selanjutnya kita berusaha untuk mengenali pengajaran-pengajaran dasar yang sedang diajarkan. Yang kedua, siapkan hati kita untuk bersedia ditegur oleh firman Tuhan. Terkadang saya pun merasa ketika ditegur oleh firman Tuhan, apalagi waktu saya merenungkan firman ini, saya mengakui mungkin ada hal-hal yang saya pun masih bergumul terus ya dalam proses pengudusan ini untuk menaati firman Tuhan. Ada berbagai kelemahan yang Tuhan sedang bongkar dan Tuhan ingin saya mengakuinya di hadapan Dia ya. Memang tidak enak Bapak Ibu Saudara ya. Tapi jangan sampai kita itu memperlakukan firman Tuhan seperti ini. Oh, yang ini yang bagus, yang berguna bagi saya. Tetapi yang menyakiti hati saya, yang menegur saya, itu bukan bagian saya. Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan itu ya dan amin, utuh dari awal sampai akhir. Dan bermanfaat semuanya sepenuhnya untuk membentuk hidup kita. Meskipun itu harus menegur dan menusuk hati kita. Dan oleh karena itu, kita perlu membawa hati yang rendah, hati yang bersedia untuk ditegur oleh firman Tuhan ketika kita merenungkannya. Yang ketiga, carilah jalan yang disediakan untuk memperbaiki apa yang salah. Ketika kita tahu apa yang salah, kita kemudian mencari, kalau begitu apa yang diusulkan oleh firman Tuhan? Bagaimana cara seharusnya saya berubah? Kalau mungkin tidak ada di perikop itu, kita mungkin bisa pikir atau ingat, mungkin ada bagian lain yang berbicara hal yang sama, namun dalam perspektif yang lebih positif, atau maksudnya untuk menolong kita memperbaiki kesalahan kita. Dan itu kita mulai latih untuk praktikkan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, setelah kita memperbaiki kesalahan kita, kita pun boleh terus temukan arahan selanjutnya yang ditunjukkan oleh firman Tuhan bagi kita. Karena firman Tuhan pun ada banyak hal yang mungkin kita tidak tahu, tapi firman Tuhan boleh nyatakan kepada kita. Dan di dalam penambahan pengenalan firman kita kepada firman, iman kita makin terus bertumbuh, terus mengenal dan menguasai isi firman Tuhan. Dan pada akhirnya firman Tuhan boleh menguasai kita. Berakarlah
dalam firman Tuhan melalui ketekunan merenungkannya dan melakukannya, agar supaya kita pun bisa merasakan manfaat firman Tuhan itu. Hidup dipersiapkan untuk melakukan berbagai perbuatan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, firman-Mu ya dan amin. Dan kami bersyukur ya Tuhan boleh mengenal kebenaran-Mu. Kalau mungkin pada zaman dahulu banyak orang kesulitan untuk membaca dan merenungkan firman, tetapi firman Tuhan sekarang sangat tersedia, sangat dekat di genggaman tangan kami. Dan biarlah kami yang telah mendengar firman ini boleh terus melanjutkan komitmen kami untuk bertekun dalam merenungkan dan menghidupi isi firman-Mu. Tuhan tolonglah kami, biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang berbuah, yang bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga boleh ada manfaatnya bagi dunia, boleh memperkenalkan Kristus dan menyatakan kerajaan Allah bagi banyak orang, agar supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kami boleh memenuhi apa yang menjadi panggilan sejati kami, yaitu berbuah kebaikan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami serukan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.